Oke, jumpa lagi di video kali ini kita membahas mengenai generasi komputer selanjutnya ya. Nah, untuk yang video sebelumnya kita sudah belajar mengenai generasi komputer, generasi ke-0 dan ke-1. Nah, sekarang kita lanjut generasi yang kedua. Nah, generasi yang kedua itu generasi apa sih? Ya, generasi yang kedua itu menggunakan transistor ya. Jadi komputernya disusunnya menggunakan transistor dari yang sebelumnya tabung yang memerlukan ini ya tenaga listrik 140 kilowatt, beratnya 30 ton, isinya relay dan berbagai macam switch ya, menghabiskan banyak sumber daya ya. Gara-gara makhluk yang namanya transistor, generasi komputer ya mengalami evolusi yang luar biasa dibandingkan sebelumnya ya. Ukurannya lebih kecil. Ya, jadi transistor itu ditemukan tahun 48 oleh John Barden. Ya, ini tujuannya untuk menggantikan tabung vakum. Ya, seperti biasa kalau di dunia teknologi ya isinya kan efisiensi, kemudian membuat irit ya, mengecilkan yang besar ya, tabung ukurannya besar kan dikecilkan pakai transistor, dan ujung-ujungnya adalah harga yang kompetitif. Nah, saat itu ya harga yang kompetitif saat itu, ingat ini tahun 55 sampai 65 ya, bisa jadikan pertimbangan. Nah, insight, nah, tahun segitu kita sedang ngapain sih bangsa kita ini, khususnya bangsa Indonesia ini ya. Di luar sudah berbicara mengenai bagaimana membuat transistor. Nah, transistor sendiri secara overall dibagi dua, ada jenisnya NPN dan PNP. Bedanya apa sih? Nah, kalau NPN, nah, anak panahnya nih keluar ya. Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya bagian dari transistor ya. Bagian transistor itu ada tiga. Ada yang disebut emitor, kolektor, dan basis. Nah, tipe transistor yang ada dua ini NPN dan PNP. Bedanya di anak panahnya emitor. Ya. Yang NPN anak panahnya keluar nih. Nah, sedangkan yang PNP anak panahnya masuk. Ya, menuju ke basis. Ya, sekali lagi yang NPN anak panahnya emitor ya, keluar ya, keluar dari basis. Basisnya mana? Nih yang tengah. Ya. Sedangkan PNP ya anak panahnya menuju ke basis. Basisnya mana? Ini. Nah, itu gambaran singkat dari transistor. Barangnya seperti apa sih ini? Ya, barangnya kakinya tiga. Ya. Ya, tapi jangan dibayangkan yang tengah ini kakinya basis, bukan ya. Seringkali basis itu malah yang di sebelah kiri. Tidak semuanya ya, tapi yang biasanya saya temui sih basis sebelah kiri. Yang tengah itu malah yang kolektor atau emitor ya. Ya tergantung jenis transistornya juga ya. Jadi baca dulu data sheetnya. Ya, cara kerjanya bagaimana sih kok bisa alat seperti ini kok bisa menggantikan tabung vakum ya. Kok bisa menggantikan tabung vakum ya, tabungnya seperti ini ya kira-kira ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Cara kerjanya adalah cara berpikirnya dari transistor sebagai saklar. Ya, saklar ya, betul saklar. Jadi seperti saklar lampu ya, seperti kita menghidupkan lampu. Jadi gini, kalau di rangkaian ya posisinya transistor itu bagaimana sih? Ya, jadi ini ada tegangan VCC ya. Ini ada ground. Nah, VCC ini ibaratnya tegangan positif ya. Tegangan positif biasanya bisa 12 volt atau 5 volt.
Nah, ini 0 volt ini maksudnya apa? Ini tegangan negatif atau kalau di lapangan nyebutnya grounding, ground. Nah, ingat di teori listrik, ya, listrik kok bisa mengalir ke perangkat elektron itu bagaimana? Apabila ada beda potensial. Beda potensial itu apa? Ya, ada tegangan positif ini tadi 12 volt atau 5 volt dan ada tegangan negatif. Nah, 0 volt. Negatif kok 0 volt ya. Ya. Hanya istilah saja ya. Jadi karena ada beda potensial maka akan mengalir arus. Arusnya mengalirnya kemana? Dari kalau dari sudut pandang beda potensial ya, mengalirnya dari positif ke negatif. Jadi ke sini. Nah, tapi di teori lain ada yang mengatakan yang bergerak itu bukan eh, yang bergerak adalah elektron, ya, elektron. Jadi di dalam atom isinya itu proton, elektron dan neutron. Nah, elektron itu yang negatif, proton positif, neutron ya netral. Nah, yang bergerak itu yang elektron. Nah, makanya kalau dibilang yang bergerak itu elektron. Nah, berarti kalau elektron yang bergerak adalah dari negatif ke positif ya. Kita tidak membahas itu, tapi kita membahas cara kerja transistornya dari positif ke negatif ya. Jadi secara default rangkaian ini cara kerjanya ini ya, arah arusnya dari VCC ke grounding 0 volt ini. Nah, sekarang saklarnya di mana? Nah, ini perhatikan di transistor ini ada C ini kolektor, B basis, E emitor. Nah, ketika basis ini ada R ya. Nah, ini kenapa kok dikasih R? Ya, supaya transistornya tidak terbakar. Nah, harus diberi tahanan. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Ketika basis diberi tegangan main atau 0 volt, nah, disimbolkan ya garis merah ini, maka apa yang terjadi? Maka tidak transistor ini ibaratnya seperti saklar off. Saklar off itu bagaimana? Seperti ini. Ya, ya, seperti kalau kita di rumah saklar lampunya dimatikan ya. Jadi seperti saklar off cara kerjanya waktu ini. Ya, jadi karena saklar off maka tidak ada arus yang mengalir dari VCC ke ground. Nah, ini kenapa kok di kolektor diberi resistor ya sama ya supaya tidak terbakar. Nah, tidak melebihi toleransi tegangannya di transistornya. Nah, kemudian kalau tadi saya bilang saklar lampu berarti ada off, ada on. Nah, sekarang kita berbicara ketika saklarnya on atau lampunya on, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini di basis ini diberi tegangan positif. Tegangan positifnya ada di mana? Di sini, VCC. Maka ini VI-nya disambungkan ke VCC. Efeknya apa? Karena basisnya diberi tegangan positif, maka ada arus yang mengalir dari VCC ke ground. Maka arah arusnya gini ke bawah. Nah, ibaratnya seperti saklar close. Nah, ya. Ini kalau di rumah berarti lampunya sudah hidup dari yang sebelumnya saklar off, switch open. Sekarang saklar close, switch close, maka lampu menyala. Nah, itu ya. Jadi cara kerja transistor sebagai saklar. Nah, kemudian dikembangkan lagi ya dari transistor sebagai saklar. Kemudian kalau ada yang sudah pernah dengar gerbang logika, nah maka dikembangkan ke yang namanya gerbang logic N. Nah, logic N itu seperti apa? Nah, logic N itu seperti ini ya.
rangkaiannya. Jadi ada dua transistor dibikin seri. Nah, dibikin seri. Seri bagaimana? Nah, seperti ini. Ini transistor yang pertama, transistor kedua. Ya. B ini apa? B ini input yang B. A ini apa? A ini input basis yang A. Outnya yang mana? Outnya ini. Nah, jadi kalau dilihat dari tabel ini, tabel logiknya, ya, ini nol apa nih? Ketika basisnya B tidak diberi tegangan. A0 ini apa? Ketika basisnya A, ini ya basisnya A tidak diberi tegangan. Hasilnya apa? Nol. Nah, nilainya 1 jika apa? Jika basis B maupun A itu diberi tegangan sehingga outputnya on. Nah, jadi cara kerjanya gini. Ketika basis A ini diberi tegangan, ya, maka ada arus mengalir ke sini. Nah, outnya kan setelah B. Nah, pertanyaannya kapan outnya 1? Ya, ketika basisnya ini juga ada tegangannya sehingga arusnya bisa diteruskan ke bawah. Nah, bagaimana kalau B tidak ada arusnya? Ya, ini tidak ada arus mengalir ke bawah. Saklar off. Bagaimana kalau B on tapi A-nya off? Ya, ibarat pipa dari pusatnya sudah off. Nah, maka mau tidak mau di sini juga off, tidak ada aliran. Bagaimana kalau dua-duanya? Satu saja off, apalagi dua-duanya. Maka pasti off juga. Nah, jadi gitu ya, transistor logic N. Nah, cara kerja transistor logic N. Berikutnya dikembangkan lagi transistor logic OR. Nah, tadi kalau logic N itu ibaratnya rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, sekarang yang logic OR, bagaimana yang logic OR? Ya, kalau logic OR itu ibarat rangkaian listrik, rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu bagaimana? Nah, ini kalau digambarkan gerbang logik, ya, sama seperti tadi ya, bedanya apa? Ya, bedanya, ini perhatikan, nah, nilai keluaran akan bernilai 1 jika apa? Jika salah satu inputan basis, ya, baik A maupun B atau bahkan dua-duanya itu ada onnya salah satu, minimal salah satu on. Maka nanti outputnya akan on. Kapan outputnya off? Nol. Nah, jika dua-duanya nol. Nah, jadi gini ya cara kerjanya ya. Ini basis diberi tegangan. Nah, nah basis A. Nah, beri tegangan, maka ada arus yang mengalir nih sini. Dari VCC ke sini ya. Kemudian ke sini. Nah, terus sampai out. Nah, bagaimana kalau yang diberi tegangan yang B? Ya, kalau yang diberi tegangan yang B, basis B ini, maka arus mengalir nih. Akan off nih, berarti langsung ke sini. Nah, lewat sini, ya, terus off, on ya, sorry on. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya, salah satu on, apalagi dua-duanya ya, berarti harusnya mengalir ke sini, ya, ke sini, dan yang satunya, ya, sini ke sini berkumpul di sini. Nah, logic OR atau rangkaian paralel. Nah, yang ini ya logic not. Nah, not itu gimana not? Nah, not itu kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi kalau tadi kan keluarannya bernilai 1 jika basisnya diberi tegangan 1. Nah, kalau not kebalikannya. Ya, kalau not ya basisnya diberi tegangan, ya diberi tegangan listrik ya di sini ya basisnya ya. Nah, diberi tegangan listrik di sini ya, malah tidak
hidup. Kenapa? Nah, kenapa kok bisa tidak hidup ya? Karena arus mengalir ya nih ya ke sini. Nah, outputnya kan di sini masian ya. Bit satu ini kan on nih, arusnya ke sini. Bagaimana kalau off? Nah, kalau off, basis diberi tegangan nol, malah kebalikannya ini VCC malah ke sini. Nah, sedangkan di sini ada lampunya, maka lampunya akan hidup ini. Ini namanya LED ya. Nah, nanti yang di sini juga bisa disambungkan LED. Yang N juga bisa ya, sambungkan LED. Nah, sehingga di sini nanti tegangannya ada arus yang mengalir sehingga tegangannya positif, mengalir arus dan bisa menghidupkan lampu ya, LED ya. Oke, mungkin gitu saja ya dari transistor generasi komputer ya, dengan penyusunnya evolusi perangkat yang namanya transistor ya. Jadi ini makhluk yang sungguh merevolusi dunia perkomputeran ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.